Baik, saya Fatima Novita yang akan menjelaskan tentang company profile. Histori singkat dari PT Samudra Indonesia Tbk. PT Samudra Indonesia adalah sebuah perusahaan logistik dan pelayaran yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. PT Samudra Indonesia didirikan oleh Bapak Sudarpo Sastro Sartomo pada tanggal 13 November tahun 1964, di mana beliau menggabungkan ISTA, Instel, dan SHPI yang dikendalikannya untuk membentuk perusahaan baru dengan nama PT Perusahaan Pelayaran Samudra Indonesia. Lalu, sejak tanggal 5 Juli tahun 1999, PT Samudra Indonesia telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adalah bisnis line dari PT Samudra Indonesia Tbk. Nah, Samudra Indonesia itu memiliki 5 bisnis line, yaitu Samudra Shipping, Samudra Logistik, Samudra Port, Samudra Property, dan Samudra Service. Untuk Samudra Shipping, ini bisnis yang melayani jasa pelayaran terintegrasi dari hulu ke hilir, termasuk keagenan pelayaran, kepemilikan kapal, pengiriman kontainer, pengangkut massa dan tanker, pengiriman lepas pantai, manajemen kapal, kru dan manning, dan lain-lain. Lalu untuk sumber logistik, ini lini bisnis yang menyediakan layanan logistik terintegrasi, mulai dari penyimpanan hingga layanan pengiriman melalui berbagai jenis transportasi ke tujuan akhir. Yang ketiga adalah Samudra Ports, yaitu melayani jasa di bidang pelabuhan seperti pelayanan pengembangan pelabuhan dan terminal, operator pelabuhan, operator terminal kemas, operator terminal massal, penyedia peralatan, dan pemeliharaan peralatan pelabuhan dan perbaikan. Lalu yang keempat adalah Samudra Property, yaitu bisnis bidang usaha dari Samudra Indonesia sendiri yang mendukung pengelolaan aset properti perseroan yang terus berkembang. Lalu yang terakhir adalah Samudra Services, yaitu lini bisnis yang dapat memberikan dukungan operasional kepada seluruh unit bisnis di Samudra Indonesia. Lalu lini bisnis ini juga mengintegrasikan dan mensinergikan kelompok usaha serta mendorong pengembang unit bisnis dari Samudra Indonesia. Selanjutnya adalah kepemilikan saham di dalam PT Samudra Indonesia Tbk. Pada tahun 2021, PT Samudra Indonesia itu memiliki 57,98% saham di dalam perusahaan, sehingga mereka merupakan pemegang saham pengendali di dalam perusahaan. Selain itu, PT Samudra Indonesia juga dimiliki dan dikendalikan juga oleh PT Ngrumat Gondo Utomo dengan memiliki 27,40% saham, dan PT NBU Indonesia Utama dengan memiliki 15,5% saham atau 15,55% saham. Sedangkan PT Ngrumat Gondo Utomo dan PT NBU Indonesia itu kepemilikan sahamnya juga akan nanti dibagi rata antara Santi Lasminingsih Puspo Sucipto, yaitu Presiden Komisioner dari PT Samudra Indonesia, dan Ratna Juwita Hatma dan Chandralika Masni Mulia yang merupakan controlling shareholders dari PT Samudra Indonesia. Dengan masing-masing mereka memiliki 33,33% saham. Oke, baiklah. Saya Andri Royan Saputra. Saya akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu company strategi. Nah, yang pertama itu ada fokus bisnis. Nah, fokus bisnis dari PT Samudra Indonesia sendiri itu ada pada 5 lini bisnis yang mereka jalankan. Yaitu yang pertama ada Samudra Shipping, yang mana memberikan kontribusi revenue paling besar di PT Samudra Indonesia. Dan mereka ini fokus pada bisnis pelayaran seperti keagenan pelayaran, kepemilikan kapal, pengiriman kontainer, dan lain-lain. Dan lini bisnis kedua ada Samudra Logistik, di mana mereka berfokus pada bisnis layanan logistik seperti penyimpanan dan pengiriman. Dan juga lini bisnis ketiga ada Samudra Port atau pelabuhan yang menjadikan berbagai jasa di pelabuhan. Dan lini bisnis keempat ada Samudra Property, yang mana berfokus pada pengelolaan aset properti perusahaan. Dan mereka akan berfokus pada pengoptimalan utilisasi aset mereka. Dan juga lini bisnis kelima ada Samudra Service yang berfokus pada dukungan operasional untuk seluruh unit bisnis mereka. Selanjutnya kita masuk ke strategi 3 tahun terakhir. Nah, dalam hal ini kita mengambil tahun 2019, 2020, dan 2021. Untuk di 2019 ini, Samudra Indonesia melakukan identifikasi risiko dan mitigasi dalam sistem manajemen risiko mereka. Nah, mereka melakukan identifikasi risiko dilakukan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu juga Samudra Indonesia juga melakukan identifikasi risiko portofolio yang merupakan risiko yang terkait dengan posisi bisnis dan lokasi operasi perusahaan, di mana Samudra Indonesia memelihara dan mengembangkan jaringan bisnis, meningkatkan efisiensi biaya, optimalisasi peralatan, dan utilisasi di seluruh jaringan unit bisnis, konsolidasi dalam industri, dan terus mendiversifikasi pendapatan perusahaan, serta pengembangan bisnis di lini bisnis baru untuk mencegah penurunan kontribusi pada lini bisnis. Selain itu pula,
Samudra Indonesia juga berusaha menjaga efisiensi operasional, mengelola barang kapal secara efektif, dan mendukung bisnis perkapalan seperti logistik dan pelabuhan. Nah, di sini, di dalam gambar ini, di mana Samudra Indonesia menetapkan strategic goals set by the management, lalu kemudian ada identifikasi risiko, ada kemudian penilaian risiko, terus perlakuan terhadap risiko, apakah mau diterima, dikurangi, didistribusikan ke pihak lain, ataupun dihindari risiko tersebut, terus kemudian ada proses monitoring dan reporting. Pada penjualan kapal, perusahaan terus menerapkan strategi efisiensi operasional dengan mengganti kapal yang mahal untuk dioperasikan dengan kapal yang lebih efisien dan kompetitif. Pada tahun 2020, perusahaan membeli satu kapal dengan total belanja modal sebesar 9,8 juta US dollar. Selain itu diperoleh pula dua kapal baru dengan skema sewa guna usaha untuk memperkuat segmen peti kemas masing-masing sebesar 1.909 20 foot equivalent units. Kedepannya, Perseron akan memprioritaskan skema sewa menyewa yang lebih efisien dari segi aset dan biaya modal. Lalu di samudera logistik, penurunan pendapatan dipengaruhi oleh penundaan proyek besar akibat pandemi. Perseron meyakini lini bisnis ini akan pulih pada tahun depan, yaitu tahun 2021. Selain itu, selain lebih fokus pada kerjasama proyek logistik, Perseron juga akan mengkaji pendekatan bisnis logistik dalam rangka memperluas pasar, mengoptimalkan jaringan layanan, dan meningkatkan daya saing pasar. Sedangkan di segmen proyek logistik, Perseron akan terus melakukan diversifikasi usaha, sehingga fokus tidak terbatas pada proyek ketenaga listrikan, tetapi juga pada proyek infrastruktur lainnya. Di Samudera Properti, fokus Perseron di tahun 2020 di lini bisnis ini adalah membenahi gedung perkantoran milik sendiri yang digunakan untuk seluruh anak perusahaan. Samudera Properti dan Samudera Services akan terus mengembangkan layanan kepada pihak-pihak di luar grup Samudera Indonesia, selain fokus untuk meningkatkan pelayanan kepada grup Samudera Indonesia itu sendiri. Pada tahun 2021, Perseron fokus untuk memaksimalkan peluang di tengah momentum kenaikan tarif angkutan. Perusahaan secara hati-hati mengelola portofolio operasional kapal dengan mengunci kontrak sewa menyewa untuk beberapa kapal yang lebih besar, lebih baru, dan lebih efisien. Keputusan ini diambil karena opsi untuk membeli kapal baru tidak menguntungkan, karena harga kapal yang terlalu mahal akibat kenaikan tarif angkut yang terus-menerus terjadi. Selain itu, dalam menghadapi permintaan yang kuat, dan untuk meningkatkan jangkauan pula, perusahaan telah melakukan restrukturisasi beberapa rute layanan dan menambahkan layanan baru pada Desember 2021. Strategi ini secara efektif meningkatkan kinerja di lini bisnis samudera shipping. Selanjutnya adalah strategi masa depan untuk tahun 2022 dan setelahnya. Dari sisi bisnis, mereka akan fokus pada lini bisnis dengan margin keuntungan yang tinggi, dengan mengoptimalkan kinerja dan efisiensi biaya serta manajemen vendor. Dari sisi investasi, mereka akan memprioritaskan capital market dan investasi jangka panjang. Nah, untuk lini bisnis mereka, yang pertama itu pada pelayaran, mereka akan tetap selektif dan hanya memilih rute dan syarat bisnis yang menguntungkan. Sedangkan pada lini bisnis pelabuhan, mereka akan melihat potensi lebih lanjut untuk tetap berpartisipasi dalam pengoperasian pelabuhan baru. Dan mereka juga berkomitmen untuk terus mencari lokasi pelabuhan potensial dengan didukung sistem teknologi informasi yang baik. Selanjutnya untuk lini bisnis logistik, mereka akan memperluas bisnis mereka dengan mengakuisisi bisnis potensial dan menyelesaikan beberapa inisiatif joint venture yang telah mereka mulai, dan menjalin kerjasama dengan perusahaan logistik kelas dunia, dan mereka juga akan mempertimbangkan segmen e-commerce retail. Dan untuk lini bisnis properti, mereka akan berfokus pada peningkatan utilisasi aset properti pada perseroan. Baik, untuk selanjutnya di sini ada analisis laporan keuangan dari PT Samudra Indonesia. Menjelaskan mengenai revenue dan revenue growth selama 3 tahun terakhir nih dari PT Samudra Indonesia. Bisa dilihat di sini ada peningkatan revenue ya, ada revenue growth dari 2019 ke 2020 itu growth sebesar 11,84% dan 2020 ke 2021 itu meningkat menjadi 37,10%. Di sini mengindikasikan di tengah-tengah pandemi Covid sekalipun Samudra Indonesia tetap bisa nih mengalami pertumbuhan pendapatan. Dan kalau dilihat di gambar di sebelah kanan itu persentase sumber pendapatan dari Samudra Indonesia itu masih didominasi oleh Samudra Shipping. Bisa dilihat di sini ada 5 ya kategori pendapatan, tapi yang paling mayoritas itu jumlahnya dari pendapatan uang tabang atau freight income. Di tahun 2020 ketika pendapatan dari bisnis lainnya itu cenderung menurun karena pandemi Covid, di sini pendapatan uang tambang justru meningkat ya. Yang terjadi pada saat itu adalah karena secara internasional itu ada tarif peningkatan Freight International Index khususnya untuk pengiriman kontainer ya. Hal ini terjadi karena demand masyarakat atas pengiriman itu jauh lebih tinggi daripada supply-nya. Akhirnya ada kenaikan harga di sini. Dan ini tercermin juga dalam laporan keuangan Samudra Indonesia. Detail di mana di sini
kita bisa lihat walaupun ada peningkatan pendapatan ya yang sudah saya jelaskan sebelumnya dari tahun ke tahun, tapi di tahun 2019 ke 2020 sebenarnya itu secara net income Samudra Indonesia itu mengalami kerugian. Nah, kenapa sih? Kalau misalnya kita lihat dari income statement-nya, untuk nominal other expenses itu sangat besar ya, yang di sini sudah saya warnai merah. Itu sangat besar di tahun 2019 sama 2020 gitu. Hal ini terjadi karena Samudra Indonesia itu mengakui beban atas impairment untuk aset tetap kapal, dan hal ini sejalan juga nih dengan strategi Samudra Indonesia yang memang pada saat itu mereka lagi banyak melakukan strategi efisiensi operasional. Jadi mereka banyak melakukan penjualan kapal dan juga untuk bisa diganti dengan kapal yang lebih efisien dan kompetitif. Untuk tahun 2021 sampai 2022 bisa dilihat di sini Samudra Indonesia akhirnya mencetak profit ya, di mana 2 tahun sebelumnya mereka mengalami loss. Nah, hal ini terjadi karena tidak ada lagi beban impairment yang terlalu signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi secara expense juga Samudra Indonesia bisa menekan expense-nya, dan secara revenue juga service revenue-nya meningkat. Oleh karena itu mereka bisa mencetak profit. Dan untuk profitability ratios itu bisa dilihat di sini dari tahun ke tahun. Untuk return on asset, return on equity, gross profit margin, dan net profit margin pastinya juga membaik ya, karena akhirnya Samudra Indonesia bisa pulih dan mulai mencetak profit. Sehingga di sini mengindikasikan bahwa kemampuan Samudra Indonesia dalam mengenerate income-nya itu juga semakin baik dari tahun ke tahun. Setelah profitability, selanjutnya ada liquidity ratios. Di sini bisa dilihat juga liquidity ratios itu adalah rasio untuk mengukur kemampuan Samudra Indonesia dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya. Dari balance sheet-nya aja, mungkin dari komposisi asetnya kita bisa lihat current asetnya dia itu dari tahun ke tahun terus meningkat ya, terutama dari cash-nya. Dimana 2021 itu ada kenaikan pesat dari tahun sebelumnya, cash-nya mereka tuh berjumlah 234,8 miliar US dollar gitu. Dan di sini mengindikasikan bahwa memang perusahaan itu juga semakin liquid. Dan kalau kita lihat dari liquidity ratios-nya juga selalu meningkat dari tahun ke tahun untuk current, quick, dan cash ratio. Berarti Samudra Indonesia semakin lama itu memiliki kemampuan yang semakin baik untuk memenuhi liabilitas jangka pendeknya. Ini ada leverage ratios yang mengukur jumlah relatif utang terhadap capital structure PT Samudra Indonesia. Dan di sini bisa dilihat walaupun di tahun 2020 sempat mengalami kenaikan, tapi selanjutnya mulai turun dan mulai pulih lagi, mengindikasikan risiko finansial yang semakin rendah. Dan hal ini terjadi karena PT Samudra Indonesia mulai mencetak profit, sehingga di total ekuitasnya akan ada saldo laba yang lebih tinggi atau retained earnings yang lebih tinggi, sehingga jumlah relatif utang terhadap seluruh capital structure mereka tidak lagi signifikan. Di sini walaupun di 2020 ada penurunan coverage ratios yang cukup signifikan karena EBIT perusahaan itu menurun drastis, tapi di tahun selanjutnya sudah mulai memulih ya, karena di 2021 akhirnya Samudra Indonesia kan bisa mencetak profit, di mana di tahun sebelumnya dia memang mengalami kerugian. Di sini walaupun di 2020 ada penurunan coverage ratios yang cukup signifikan karena EBIT perusahaan itu lihat mereka sudah bisa mencapai nih 78% dari revenue yang sudah mereka proyeksikan sebelumnya. Bahkan mereka juga melakukan revisi target untuk revenue dan mereka optimis bisa mencapai pendapatan 1 miliar. Nah, hal ini terjadi karena banyak sekali prospek-prospek kerja yang semakin baik dan cukup mendukung bisnis dari Samudra Indonesia itu sendiri di tahun 2022. Oleh karena itu, Samudra Indonesia akan bisa terus mempertahankan pertumbuhan pendapatannya diikuti oleh rasio-rasio keuangan yang semakin sehat juga. Lihat mereka sudah bisa mencapai nih 78%. Ya, kemudian untuk value chain analysis dari PT Samudra Indonesia Tbk yang terdiri dari dua aktivitas secara garis besar, yaitu primary activities dan supporting activities. Untuk primary activities terdiri dari 5 bagian yang dimulai dengan inbound, yaitu penerimaan barang, penjadwalan barang, penerimaan kargo, pelayaran, dan warehousing. Kemudian operation, yaitu maintenance dan pengujian kapal. Lalu ada outbound, proses pengiriman dan proses loading barang. Kemudian marketing, pengiklanan, promosi, dan segmentasi pasar. Lalu service dari PT Samudra Indonesia, yaitu warehousing, distribusi, pengemasan, pengurusan pabeanan, logistik, dan lepas pantai. Kemudian untuk aktivitas pendukung atau supporting activities-nya terdiri dari 4 bagian yang dimulai dengan from infrastructure yang terdiri dari jasa akuntansi, manajemen dan perizinan, perencanaan dan tata tertib pegawai. Lalu ada human resources atau sumber daya manusia, ada perekrutan tenaga kerja, pemberian kompensasi pegawai, dan pelatihan dan pengembangan skill untuk para pegawai. Lalu teknologi, penggunaan teknologi untuk efisiensi operasi dan penanganan jaringan infrastruktur IT. Lalu untuk procurement, seperti kita tahu bahwa PT Samudra Indonesia ini merupakan perusahaan logistik dan pelayaran laut. Untuk procurement itu pembelian armada atau kapal, lalu pemberian kontainer, dan pembelian truk. Halo, nama saya
saya akan menjelaskan mengenai competitive advantage dari Samudra Indonesia. Jika dilihat dari value chain milik Samudra Indonesia ini, kita dapat melihat bahwa primary activities dari perusahaan ini adalah pengiriman kargo dan pelayaran. Sehingga jika kita lihat dari slide ini sudah ditampilkan adalah operational area dari Samudra Indonesia. Dapat dilihat bahwa operational areanya sangat luas, sehingga hal ini bisa menjadi competitive advantage karena sudah meliput semua pulau besar di Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Jadi untuk competitive advantage yang kedua ada integrated system. Jadi dapat dilihat dari value chains-nya bahwa Samudra Indonesia ini memiliki primary activities yang beragam. Itu dimulai dari proses penjadwalan pengiriman kargo, proses pengiriman dan loading barang, dan juga tahap pengemasan dan distribusi barang. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, ini adalah integrated solutions yang diberikan oleh Samudra Indonesia. Dengan adanya ini, Samudra Indonesia mengharapkan bahwa customer itu dapat mengirim barang secara lebih mudah dari mana saja dan kapan saja, dan juga pastinya pengiriman barangnya dapat dilakukan secara tepat waktu. Untuk competitive advantage yang selanjutnya adalah bisnis line yang beragam. Jadi Samudra Indonesia ini memiliki lini bisnis yang bervariatif, sehingga pastinya akan dapat memberikan service yang beragam untuk para customers. Jadi lini bisnis yang dimiliki oleh Samudra Indonesia ini adalah yang pertama itu shipping, yang meliputi ship owning, container shipping operator, bulk carrier and tanker, offshore shipping, ship management, crewing and manning, dan shipping agencies. Yang kedua adalah ports, yang meliputi port and terminal developer, port operator, container terminal operator, bulk terminal operator, equipment provider, port equipment maintenance and repair. Yang selanjutnya itu adalah logistics, yang meliputi logistics service provider, project logistics, warehousing and distribution center, container depot service, inland transportation, and cold chain logistics. Untuk lini bisnis selanjutnya itu adalah property. Samudra Indonesia ini bertimbung di bidang property investment, property developer and management, civil project and construction. Dan yang terakhir adalah services, yang meliputi consulting service, employment service, general support service, IT service, meetings, incentives, conferencing, and exhibitions. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari hasil analisis kami terhadap PT Samudra Indonesia, yang pertama itu adalah terkait dengan strategi perusahaan. Nah, pada tahun 2019 hingga 2021, PT Samudra Indonesia itu telah berhasil menerapkan strategi operasional, mengelola armada kapal secara efektif, menemukan bisnis perkapalan, dan berhasil memaksimalkan peluang di tengah momentum kenaikan tarif angkutan. Lalu untuk selanjutnya, PT Samudra ini berencana untuk memperluas bisnisnya melalui akuisisi bisnis potensial dan menyelesaikan beberapa inisiatif joint venture. Lalu untuk analisis laporan keuangan sendiri, PT Samudra Indonesia itu memang dari tahun ke tahun itu sumber pendapatannya selalu didominasi oleh lini bisnisnya yaitu Samudra Shipping. Selain itu, meskipun adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020 hingga tahun 2021, performa dari rasio profitabilitas, likuiditas maupun leverage itu terus membaik. Sehingga untuk selanjutnya mereka atau Samudra Indonesia ini bisa melakukan improve operational performance-nya melalui permintaan yang tinggi untuk angkutan yang diharapkan nantinya tarif pelayanan kontainer atau freight rate-nya itu masih bertahan cukup tinggi. Lalu dari hasil analisis value chain, PT Samudra Indonesia itu memiliki primary activity dan supporting activity, di mana kedua aktivitas tersebut itu memiliki fokus utama terkait dengan lini bisnis utama mereka, yaitu di bidang Samudra Shipping dan perkapalan. Lalu yang terakhir terkait dengan competitive advantage, untuk tahun selanjutnya itu PT Samudra Indonesia dapat bersaing dengan para pesaingnya mereka di pasar karena mereka memiliki competitive advantage dalam hal keunggulan lokasi, integrated sistem yang baik, dan bisnis lain yang beragam. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.